Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini aku cuma mau sharing mengenai apa ya, caranya meeting atau how kita apa ya ber ber uh, how we conduct the meeting with others ya. Karena kan sama ini selama WFH ini kita kan banyak banget meeting menggunakan virtual gitu kan, entah pakai Meet, pakai Zoom dan sebagainya, entah itu meeting eksternal, meeting internal, meeting sama klien baru, prospektif atau meeting sama klien-klien existing kita. Nah, untuk itu ada beberapa tuh hal-hal yang udah aku liatin semenjak kemarin waktu kita meeting-meeting yang maksudku perlu jadi perhatian kita juga gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman perhatiin tadi yang aku lakukan, apa sih, nggak konsen banget gitu, ngambil ini, ngambil itu, cukup ke-distract kan ya. Jadi, aku mau info, selama meeting, please sebelum meeting tuh siapin semuanya ada di depan meja kita. Entah itu alat tulis, entah itu apa misalnya anything deh yang kalau menurut kalian diperlukan gitu dalam melakukan meeting. Jadi jangan sampai benerin kabel, colok uh, colok power apa namanya kalau kita lowbat gitu, nyolok nyolok ke power, ke listrik gitu. Nah, itu sudah harus disiapkan jauh sebelum meeting gitu. Usahakan 10 sampai 5 menit sebelum meeting kita udah menyiapkan hal-hal yang perlu kita kita perlukan gitu selama meeting tersebut. Jadi jangan sampai tiba-tiba pas meeting lowbat terus cari-cari charger baru nyolokin gitu. Jadi itu kalau bisa kita hindari hal-hal yang seperti itu karena sangat mengganggu konsentrasi, terutama kalau kita buka kamera gitu. Kedua, masalah connection ya. Kan kita tahu nih connection kita suka suka muncul, suka hilang gitu, terutama kalau lagi cuacanya jelek gitu. Pesan aku adalah punya WiFi cadangan. Jadi maksudku kalau misalnya WiFi yang satu nggak berfungsi, kita udah siap dengan WiFi backup gitu loh. Supaya di tengah-tengah meeting, terutama meeting yang penting, apalagi meeting dengan klien gitu ya, kita nggak lost di tengah-tengah meeting tersebut cuma gara-gara connection. Itu cukup penting juga. Terus yang penting lagi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita mau mulai meeting ya, usahakan terutama Zoom ya, kalau di Zoom itu kan ada settingan-settingan apakah waktu meeting mulai kamera dan suara langsung on. Nah, itu usahakan kalau menurut aku uh, sebaiknya nggak di-on dulu sampai kita benar-benar siap untuk meng-on-kan si kamera tersebut gitu. Karena bisa aja kalau kita nggak setting off dulu gitu, jadi pas kita pertama kali on, bisa aja kita masih belum siap, kita masih pakai headset atau apa dan segala macam gitu ya. Jadi kalau menurut aku usahakan di off dulu sampai kita benar-benar siap untuk on videonya gitu. Kemudian selanjutnya yang menurut aku penting juga adalah how do we look gitu. Jadi pada saat meeting terutama dengan klien gitu, walaupun kita di rumah, kita harus rapih gitu. Rapih bukan artinya pakai baju yang apa ya? Ya kalau perlu memang harus pakai baju batik gitu misalnya ya atau kemeja, ya pokoknya baju seperti kita kerja gitu. Karena dengan begitu apa ya? Kalau kita rapih dalam meeting, kita tuh respect sama orang yang kita ajak meeting gitu. Kalau kita pakai baju ya yang kaos gitu ya, baju rumahan gitu. It means kayaknya kita nggak respect ke orang-orang yang kita ajak meeting itu sih itu menurut aku cukup penting gitu. Uh, terus
usahakan hadir, untuk meeting-meeting virtual ini, on time ya, even kalau bisa sebelum waktunya meeting, karena nggak ada alasan kan kalau meeting online nih, macet atau apa segala macam yang bisa menyebabkan kita telat gitu. Kalaupun kita mau akan telat gitu sebaiknya, diinformasikan juga ke teman-teman yang invite kita meeting. Misalnya kita telat beberapa menit gitu, karena misalnya ada meeting lain atau, meeting yang sebelumnya belum kelar itu bisa diinfokan ke, teman-teman kita juga. Supaya apa ya, supaya, yang lainnya nggak menunggu atau, nganggapnya, "Loh kita kok apa ya, nggak respect dengan yang, ngajak kita meeting," gitu. Terus, kemudian yang penting juga menurut aku adalah kalau untuk meeting virtual ini memang kan kita bisa multitasking ya, maksudnya, kadang-kadang kita nggak tahan nih ngerjain ini, ngerjain itu segala macam sambil melakukan virtual meeting. Tapi, tolong kalau emang ini meeting yang sangat penting gitu yang harus, apa, yang mengharuskan kita untuk berkonsentrasi gitu, please jangan lakukan, multitasking tersebut gitu, karena kita bisa lost di tengah-tengah meeting tersebut gitu. Kalaupun misalnya kita susah berkonsentrasi, kalau menurut saya mendingan kita nyalain kamera gitu, karena dengan nyalain kamera kita jadi apa ya, lebih aware gitu, kayak ada someone yang memperhatikan kita kan. Kan kalau kita kameranya off, kadang-kadang kan kita bisa sambil cheating-cheating ngerjain ini, ngerjain itu segala macam. Tapi dengan kameranya on kan kita lebih aware gitu ya sama orang-orang yang kita ajak meeting. Nah, kalau memang kita susah berkonsentrasi, kan kita tahu nih kelemahan kita. Nah, itu yang harus kita jaga tuh. Kalau memang kita susah konsentrasi, kita nyalain aja kamera gitu. Eh, Kemudian sama ini teman-teman, untuk meeting-meeting yang kita rekam, maksudnya kan kalau kayak Gomit kan sekarang nggak bisa direkam. Mungkin teman-teman karena Gomit yang nggak bisa direkam, sekarang direkam pakai kamera atau pakai handphone gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman melakukan itu, merekam dengan kamera, tolong diinfokan dengan handphone, tolong diinfokan ke klien dan orang-orang yang kita ajak meeting gitu bahwa kita minta izin untuk merekam meeting ini karena kita mau misalnya kita membuat summary meeting tersebut gitu. Jadi jangan merekam tanpa ada persetujuan dari semua pihak. Karena kenapa? Karena di Gomit atau Zoom sendiri pada saat kita mau merekam, mereka kan minta konsen tuh dari semua pihak gitu. Ini adalah salah satu bentuk respek kita gitu ya. Jadi kalau memang mau merekam, jangan lupa minta izin dulu kepada pihak-pihak yang kita ajak meeting. Ya, kali ini itu aja sih dari saya untuk eh, persiapan kita melakukan meeting online dan virtual. Terima kasih.